Baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami datang pagi hari ini, kami bisa memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan sebentar kami mau buka hati kami, pikiran kami, untuk kami ditabur dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara secara langsung melalui hamba-Mu ini. Biarlah apa yang kami terima hari ini, kami mau lakukan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah firman ini bisa disampaikan dengan baik, sederhana, sehingga kami bisa mudah memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap, mari kita katakan, amin. Baik saudara, judul saya hari ini adalah There's a Way Out. Katakan bersama saya, there's a way out. Ada jalan keluar. Nah, saya sebelum masuk lebih dalam, saya bertanya dulu sama saudara semua ya. Siapa di sini yang sedang berjuang dengan sesuatu yang sama? Apakah itu mungkin sudah 3 bulan? Belakangan ini, 6 bulan belakangan ini, tidak perlu saudara angkat tangannya, dalam hati saja tadi seperti kata Ibu Jessica juga. Atau bahkan 1 tahun berjuang mungkin dalam satu area tertentu. Saya bergumul dalam pekerjaan, kenapa kok gak breakthrough ya. Atau di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Pergumulan yang sama, pola yang sama, bahkan mungkin ada dari antara kita, ya, baik saya maupun saudara, kita bergumul dengan dosa yang sama. Itu lagi, mau berjuang, mau keluar dari situ, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Ya, sudah berusaha, sudah berdoa, ya, tapi rasanya mentok. Ketemu sama pintu yang tertutup, tembok yang sama, jalan buntu yang sama. Mungkin di antara saudara ada yang kuliah mungkin ya. Saudara struggle dengan perkuliahan saudara. Mencari identitas. Stres dengan urusan perkuliahan. Sehingga mungkin mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena menemukan jalan buntu. Atau mungkin saudara pasangan suami istri. Baru menikah. Atau mungkin sudah punya anak. Ternyata pernikahan itu tidak seperti yang dibayangkan saudara. Menemukan begitu banyak masalah, konflik-konflik yang membuat dinamikanya menjadi tidak sehat. Ya, mau melihat jalan keluar. Mana nih jalan keluarnya? Buat saudara yang bisnis mungkin. Kondisi sekarang tidak mudah. Ya, kita tahu, bahkan tadi dibilang sama Daud, kita sering melihat medsos dengan berita-berita yang mungkin menurut pikiran kita tidak baik. Membawa kepada bisnis kita jadi pengaruh yang sulit untuk kita hadapi. Bahkan mungkin kita punya malam-malam kita gak bisa tidur. Para pemilik bisnis mungkin ya. Mikirin gimana bisnisnya bisa breakthrough juga. Atau mungkin semua di antara kita pengikut Kristus, sudah lama menjadi Kristen, tetapi mau merindukan sebuah breakthrough. Ada janji Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Tapi sepertinya kita melihat jalan buntu. Jadi di antara kita mungkin seperti saudara semua datang hari ini pagi-pagi, ya, terlihat baik-baik saja saudara. Kita semua bisa tersenyum satu dengan yang lain, ya. Bisa menyapa, tetapi mungkin di dalam hati kita merasa terjebak. Terjebak di dalam jalan yang buntu. Tadi ada konflik rumah tangga,
pekerjaan yang bikin stres, setiap pulang pekerjaan membawa beban yang baru, tekanan bisnis, atau mungkin kita punya ketakutan, khawatir, kepahitan, membuat kita menjadi lelah di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita ada satu atau dua aspek yang mungkin kita juga sama-sama sedang berjuang. Tapi hari ini saya mau katakan, kita mau sama-sama belajar, dikuatkan di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan katakan akan ada apa? Jalan keluar. Ada pelangi katanya ya, yang indah. Semua orang ingin jalan keluar. Pertanyaannya, jalan keluar sudah tersedia. Tetapi seringkali kita, manusia ini, bahkan orang percaya, seringkali kita mencoba keluar dengan kekuatan sendiri. Ya atau iya? Seringkali kita pakai kekuatan sendiri. Contoh, misalnya ya, kita nyetir mobil. Saya pernah mengalami. Kalau di jalan, biasanya kita pakai Maps ya sekarang ya. Ada Google Maps, ada aplikasi yang lain gitu ya. Saya pernah mengalami begitu aplikasi ini error atau kurang sinyal, recalculating, betul? Wah, di saat itu ini saya butuh arahan. Kemana jalan berikutnya? Tetapi pada saat itu sinyal nggak ada, akhirnya saya, udahlah, saya tahu nih jalannya sepertinya ini nih. Kemarin lewat sini dan sepertinya lewat sini udah benar. Tetapi apa yang terjadi? Salah belok, salah jalan, dan malu bertanya. Akhirnya apa? Sesat di jalan. Malu bertanya karena pikir perasaan saya tahu jalannya. Dan saya tidak mau menunggu sinyalnya kembali untuk bisa mengarahkan saya ke jalan yang benar. Ya. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Mungkin kita pakai kekuatan sendiri ya dalam menyelesaikan masalah kita, dengan emosi kita, dengan ego kita, dengan mungkin kita di-drive sama rasa takut kita. Ya. Jadi akhirnya karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, it's all about me. Semuanya berkata tentang saya. Tuhannya jadi gak ada. Padahal Tuhan tadi apa? Sediakan jalan keluar. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari Kamis lalu kita dengar khotbah dari Pastor Yopi ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah berikan buat kita Roh Kudus sebagai penuntun. Kita masih punya misi di dalam dunia. Kita punya Roh Kudus. Kita bisa dituntun oleh Roh Kudus, tetapi kita seringkali lupakan itu. Nah, seperti halnya juga gambar berikut ini. Labirin, saudara. Kita seakan-akan di dalam kehidupan ini menghadapi labirin yang begitu kompleks. Boleh ditampilkan mungkin gambarnya oleh tim. Kita nggak tahu harus belok kemana, ya karena nggak tahu ujungnya ada di mana, ya. Jadi kita mungkin tersesat dan kita tidak menemukan jalan keluar itu di mana. Bahkan kita sampai menyerah. Apakah masih ada jalan keluar? Ya, kita lihat Paulus, ya, Paulus memberikan jawaban yang mungkin cukup sederhana buat kita, tetapi ini sangat penting. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 16, saya akan bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan menuruti kekuatanmu sendiri, keinginanmu sendiri, pola pikirmu sendiri. Dikatakan di ayat ini hiduplah oleh roh. Jadi jalan keluar bukan dimulai ketika situasi kita berubah, melainkan ketika Roh Kudus mulai memimpin hidup kita. Paulus tidak berkata, jadilah lebih kuat ya dengan kekuatan sendiri, atau cobalah lebih keras, berusaha lagi. That's good. Tetapi
Dia berkata, hiduplah oleh roh. Artinya kita mau dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi masalah terbesar kita mungkin seringkali bukan situasinya, saudara. Bukan masalahnya, bukan tekanannya. Tetapi siapa yang memimpin kehidupan kita. What leads you will eventually shape you. Jadi apa atau siapa yang memimpin hidup kita, hidupmu, hidup saya dan saudara, akan menentukan arah hidupmu. Jadi perhatikan siapa atau apa yang memimpin hidup kita semua. Nah, kita akan baca teks beberapa ayat di dalam Galatia ini. Kita akan mundur tadi dari Galatia 5 ayat 16. Kita akan baca mulai dari ayat 13 sampai 18, saudara. Bagaimana ayat-ayat ini kita akan belajar mengupasnya ya. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan ayat ganjil dan saudara akan baca bersama-sama ayat yang genap. Siap? Ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. (17) Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Amin. Nah, saudara, Galatia ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, dia mengkonfront karena kehidupan jemaat Galatia pada waktu itu punya pikiran bahwa grace of God, kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, saudara. Jadi berkutat dengan hukum, ya. Mereka sudah menjadi orang percaya, sudah percaya diselamatkan, tetapi mereka sepertinya tidak cukup, harus melakukan hukum Musa atau the law of Moses. Nah, tapi Paulus menekankan bahwa perlu bagi setiap orang percaya itu punya kemerdekaan dan dia hidup di dalam dipimpin oleh roh. Nah, sebagai orang percaya ketika kita mau menghadapi kehidupan ini yang mungkin kita punya masalahnya masing-masing, mau jalan keluar, kita perlu hidup dipimpin oleh roh. Dan kita akan belajar mengenali jebakan atau trap apa saja yang harus kita hancurkan sehingga kita bisa masuk dalam hidup yang dipimpin tadi. Dipimpin oleh roh dan bahkan mengalami jalan keluar. Nah, kita harus mengenali trap-trap apa saja yang mungkin bisa kita alami. Dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah the flesh trap, jebakan kedagingan. Kita bisa punya terjebak di dalam keinginan daging kita, ya, karena memang kita hidup masih di dalam daging. Tetapi ini bukan hanya soal fisik kita, tetapi keinginan daging ini adalah memang naturnya manusia, ya. Jadi kita perlu mengenali ini supaya kita tidak hidup di dalam jebakan itu. Kapan kita bisa terjebak di dalam hal ini? Ketika kita memiliki keinginan bahwa kita hanya dipimpin oleh diri kita sendiri. Tadi kekuatan kita sendiri. Ya. Atau kepentingan kita sendiri. Kita bisa terjebak di dalam keinginan daging ini. Bahkan masuk lebih jatuh di dalam dosa-dosa kita. Ya. Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata merdeka di sini atau eleuteria artinya adalah freedom, liberty. Tetapi Paulus memperingatkan bahwa kemerdekaan ini
mungkin bisa disalahgunakan, saudara. Sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia, ini bisa disalahgunakan. Bahkan memakai anugerah sebagai izin untuk hidup sesuka hati. Padahal ini adalah tipuan. Tipuan yang paling halus. Ya. Orang bisa berpikir, aku sudah diselamatkan. Tuhan tahu kelemahanku. Saya masih hidup di dalam daging. Udahlah, sekali ini tidak apa-apa saja. Mungkin di dalam area pekerjaan kita, mungkin kita punya tekanan atau godaan ya. Kita disuguhkan kepada keputusan-keputusan yang akhirnya kita bisa kompromi. Masuk kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Ini tipuan ya. Jangan pakai kemerdekaan kita untuk kita salah gunakan. Dan Paulus tadi sekali lagi berbicara kepada jemaat yang sudah diselamatkan. Dan sama seperti kita masih dalam peperangan ini. Tetapi kita jangan terjebak di dalam the flesh trap ini. Ya. Tuhan mau kita merdeka. Bahkan kita pakai kemerdekaan ini untuk hidup di dalam kasih. Ya kan tadi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Justru karena kita merdeka, kita bebas di dalam Tuhan, kita pakai kesempatan untuk kita bisa mengasihi lebih lagi. Memproyeksikan, membesarkan nilai-nilai kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, keinginan daging, kalau kita terjebak di dalam hal itu, ini selalu membawa kita jatuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita terjebak dalam daging, mungkin kita terjebak dalam perasaan kita. Atau kita pikir kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, udah balas saja. Tidak apa-apa, sekali saja. Atau mungkin kita disulut emosinya. Kamu berhak kok marah. Ya, marah balik. Udah kompromi aja, tidak masalah. Nah, saudara, keinginan daging tidak pernah berhenti pada sekali ini saja. Tetapi ia selalu menginginkan lebih. Tidak pernah berhenti pada sekali ini saja. Jadi kita perlu aware, kita perlu perhatikan. Supaya kita tidak terjebak terus di dalam the flesh trap ini. Nah, Petrus, kita tahu cerita Petrus. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Petrus sampai dengan tadi, nanti kita akan baca di Kisah Rasul ya. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, di Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Mungkin saudara bisa baca di rumah ya, kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Petrus ini sebetulnya mengasihi Tuhan Yesus, betul? Ya. Dan dia bukan murid yang KW, betul? Dia asli murid Tuhan Yesus. Dia pengikut setia, dia pengikut yang militan bahkan. Ya. Tetapi dia jatuh dalam penyangkalan. Padahal sebelumnya dia bilang, Tuhan aku siap masuk penjara bahkan. Dan mati bersama Tuhan. Tetapi beberapa jam kemudian dikatakan bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bukan hanya 1 kali. Dari 1, 2, 3. Jatuh lebih dalam. Kenapa? Karena Petrus mengalami tekanan. Dan tekanan ini memunculkan siapa yang sedang memimpin dirinya pada saat itu. Dan Petrus pada saat itu dipimpin oleh ketakutannya. Dia membiarkan ketakutannya memimpin dia. Dia punya survival instinct, dia harus bertahan. Jadi pada saat ditanya, kamu murid Kristus? Bukan. Karena dia ditekan. Jadi masalah Petrus bukan orang-orang yang bertanya sama dia justru. Ya, tetapi masalah Petrus adalah ketakutan yang memimpin hatinya. Keinginan daging, the flesh, ya. Pikiran sendiri. Nah, sama dengan kita, saudara, mungkin kita bisa mengalami banyak tekanan. Baik itu dalam pekerjaan, baik dimanapun itu. Dan tekanan itu mungkin bisa membuat kita mungkin bicara kasar. Mengambil keputusan yang berdasarkan emosi. Betul? Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau.
Bahkan bisa kita lari ke dosa. Nah, kita perlu sadar ketika kita mau hancurkan jebakan ini. Kita perlu sadar what you feed the most will eventually lead your life. Jadi apa yang sering kita beri makan itu akan memimpin kita kepada arah kehidupan kita. Apakah dagingmu atau our spirit. Dan kita perlu putuskan bahwa kita mau terus latih spirit kita. Hiduplah di dalam roh tadi kita belajar. Supaya spirit kita melebihi dari flesh kita. Spirit kita lebih kuat daripada keinginan daging kita. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan kita bisa mau bergantungkan kepada tuntunan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, kita bisa terjebak di dalam mengendalikan situasi atau mengendalikan keadaan, ya. Kontrol kita. Ya, yang kedua ada the control trap. Kapan kita bisa mengalami ini? Ketika kita menolak, ketika kita membatasi, ketika kita menahan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Pimpinan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Kita mungkin punya masalah, kita mungkin butuh ditolong. Tapi ketika kita mau Tuhan jadi penyelamat kita, menolong kita, kita tetap mengambil area-area untuk kita tetap kendalikan. Kita tetap ingin menjadi pengendalinya, walaupun kita tetap ingin ditolong sama Tuhan. Dan ini membawa kita kepada ketidaktaatan. Kenapa? Karena akar ketidaktaatan adalah ingin tetap mengontrol, saudara. Ingin tetap mengendalikan. Bahkan sulit untuk berserah. Kita tahu Tuhan penyelamat kita, tetapi kita sulit untuk serahkan semuanya. Dan kita merasa tahu jalan yang harus kita ambil sendiri. Kita tidak berserah. Kita kendalikan semuanya. Padahal di ayat yang ke-16 tadi, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah di sini atau dalam bahasa asli adalah peripateo, itu artinya berjalan terus. Langkah demi langkah. Artinya setiap langkah, saudara. Seluruh kehidupan kita. Dan ini menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sesekali. Tetapi seterusnya. Semasa kita ada di kehidupan dunia ini. Jadi jangan jadikan Roh Kudus atau Tuhan cuman hadir di saat kita ibadah seperti ini saja. Atau di saat-saat tertentu saja. Di waktu-waktu tertentu. Tapi izinkanlah Tuhan untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Terus menerus, langkah demi langkah. Lewat keputusan kita, respon kita, emosi kita. Semuanya secara holistik. Kita lihat Petrus setelah dia gagal, ya mengalami kegagalan. Di Yohanes 21 diceritakan bahwa Tuhan Yesus datang menghampiri Petrus, ya. Di tempat dia merasa gagal, di tempat dia merasa mengalami krisis identitas. Ya, Petrus mengambil profesi lamanya setelah Tuhan Yesus disalib, balik lagi jadi apa? Jadi nelayan. Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus bersama dengan teman-temannya balik lagi. Yang tadinya selama ada Tuhan Yesus bersama-sama pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi ketika sudah menyangkal dan Tuhan Yesus disalib, balik lagi. Kata aku mau pergi menangkap ikan di sini, saudara. Mungkin kalau misalnya kita bisa terjemahkan hatinya Petrus. Dia bisa bilang, aku ini udah gagal terlalu besar. Malulah. Udahlah aku mau balik lagi aja ke laut untuk menangkap ikan. Ini sesuatu yang saya ngerti. Saya udah gak bisa apa-apa lagi. Saya ini yang paling ngerti ini. Ya udah, saya mau balik lagi aja. Tetapi perhatikan bahwa Yesus datang menemui Petrus tidak dengan penghakiman. Betul?
dia datang dengan pemulihan. Walaupun 3 kali Petrus menyangkal, di situ pula 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saya percaya waktu Petrus ditanya seperti itu, ya, dia mungkin merasa sedih, tetapi di saat itu juga dia merasa, saya bertobat. Saya mau kembali serahkan semuanya sama Tuhan. Dan puji Tuhan, Petrus gak kabur dari Danau Tiberias itu waktu ketemu sama Tuhan. Udah, jangan dekati saya. Tetapi Petrus terima Tuhan. Ketika dia menghampiri, Petrus pun menerima dan membuka hatinya lagi. Ya. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya datang dengan pemulihan, tetapi kesempatan yang baru. Tuhan Yesus memulihkan hati Petrus sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Selangkah demi selangkah masuk di dalam ketaatan, di dalam Kristus. Apa yang dia lakukan ini adalah langkah-langkah ketaatan. Dan Roh Kudus yang sama memimpin Petrus keluar dari keterpurukannya. Roh Kudus yang sama juga yang akan memimpin kita keluar melalui langkah-langkah ketaatan. Perlu ada langkah-langkah ketaatan. Tidak hanya langkah saja. Karena tadi dikatakan hiduplah artinya langkah demi langkah. Sepanjang hidup kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya tulis demikian saudara, langkah ketaatan pertama yang perlu kita miliki adalah mengakui, tadi kata akuilah, mengakui bahwa kita tidak mampu. Sama seperti Petrus, hancur hatinya, dia tetap datang di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita tidak mampu mengendalikan segalanya dan sadar kita memerlukan pimpinan Roh Kudus. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menemukan jalan keluar di atas semua masalah kita, di atas semua pergumulan kita, saudara. Karena lewat langkah kecil ketaatan kita akan bisa menemukan jalan yang lurus menurut kehendak Tuhan. Amin. Apakah kita perlu melakukan ketaatan kecil lewat meminta maaf? Apakah kita perlu berhenti membenarkan diri? Setiap kita punya PR-nya masing-masing, saudara. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, memberikan conviction bagi kita. Apakah kita perlu jujur sama pasangan kita? Mungkin selama ini ada hal yang kita tutupi di antara pasangan. Apakah kita perlu memotong kompromi? Apa langkah ketaatan kecil yang saudara perlu lakukan hari-hari ini? Kembali lagi bersekutu, berdoa, dan lain sebagainya. Jadi kita sering sekali mencari mujizat besar, saudara. Big step, ya, lompatan besar, tetapi seringkali mengabaikan ketaatan kecil ini. Ya. Jadi ini menjadi jebakan buat kita, the control trap. Kita seringkali mau mengendalikan semuanya, tetapi kita tidak mau masuk di dalam ketaatan. Ya. Jadi kita perlu tinggalkan jebakan ini. Langkah-langkah ketaatan bukan hanya tentang berusaha lebih keras, ya, tetapi tentang bagaimana kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya tentang kita lebih keras berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tidak berserah, ya mungkin kita akan menjadi burn out bahkan. Kita capek sendiri. Ya.
Tetapi kita perlu masuk di dalam langkah-langkah ketaatan dan menyerahkan segala kendali yang bisa kita miliki di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga saudara, trap apa yang berikutnya yang perlu kita hancurkan? Yang ketiga adalah the situation trap. Situasi. Kita mungkin mau situasinya berubah, ya. Tetapi ini menjadi jebakan buat kita bahwa ternyata Tuhan tidak berurusan bekerja untuk mengubah segala situasi, tidak selalu. Tetapi justru Tuhan mungkin mau mengubah kita. Jadi kapan kita ada di situasi atau jebakan ini? Ketika kita fokus lebih kepada masalah kita dibanding dengan prosesnya Tuhan. Kita perlu keluar dari jebakan ini supaya kita bisa memandang fokus kepada Tuhannya atau proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dibanding kita fokus untuk kepada perubahan situasinya yang di luar kita, yang mungkin bahkan di luar kendali kita. Ya, banyak orang terobsesi tetapi tidak sadar justru Tuhan justru rindu untuk bentuk karakter kita semakin lebih baik. Amin. Galatia 5 ayat 17 sampai 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita mau berikan hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita mengizinkan proses Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak nyaman saudara, mungkin itu sulit buat kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita izinkan itu, percayalah kabar baiknya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita dituntun. Ya. Mungkin kita masih punya peperangan setiap hari karena kita hidup di dalam peperangan ini. Kita mau hidup di dalam roh, keinginan roh, tetapi kita bertentangan dengan apa? Keinginan daging. Mungkinkah kita bisa melakukannya? Maka berikanlah hidupmu dipimpin oleh roh, bukan oleh apa? Kekuatan sendiri atau pemikiran sendiri. Nah, jadi Tuhan tidak menunggu kita datang dalam kondisi sempurna. Kita perlu datang untuk dipimpin, untuk memberi diri kita. Dan Tuhan tidak tunggu saat kondisi sempurna. Tetapi Tuhan mencari kita justru ketika saat kita lagi kacau, saat kita mungkin lagi gagal. Di dalam titik poin terendah kita sekalipun. Tuhan mau kita datang. Seperti Petrus ya, yang dulunya takut, yang dulunya menyangkal Yesus, tidak stabil. Tetapi kita lihat di Kisah Rasul ya, akhirnya dia berkhotbah kepada ribuan orang, penuh dengan keberanian. Apanya yang berubah? Karakter Petrus diubah saudara. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keberanian Petrus saat dia sudah mulai bisa berkhotbah, berbicara, membawa pertobatan bagi banyak orang, dia berdiri bukan karena skill. Dia berkhotbah bukan karena personalitinya, bukan karena IQ-nya, bukan karena kepintarannya. Tetapi Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan Petrus. Amin. Jadi seperti kita, mungkin kita punya ketakutan. Ya. Tetapi ketika kita berikan hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus, ketakutan itu akan Tuhan ubah menjadi keberanian. Bukan karena kita. Mungkin Petrus dulunya impulsif ya, tetapi akhirnya menjadi dewasa. Sama seperti kita, mungkin kita punya karakter yang kurang bagus. Tetapi ketika kita serahkan di bawah pimpinan Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, serupa seperti Kristus. Bahkan kegagalan-kegagalan kita, mungkin kita punya kegagalan yang sangat banyak di masa lalu. Waktu kita masih muda, waktu kita masih mungkin masa lalu yang sangat lama, begitu banyak kalau ditumpuk, banyak sekali kegagalan. Tetapi Tuhan buat itu menjadi kesaksian saudara. Kesaksian yang membawa kemenangan bagi banyak orang. Jadi saya terus demikian. God
is more interested in transformation than our situation and comfort. Tuhan lebih tertarik sama transformasi karakter kita, saudara. Diubahkan hari demi hari dibanding dengan mengubah situasi kita atau mengubah kenyamanan kita. Mungkin gak nyaman tapi pengen kita maunya nyaman. Mungkin Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan lebih mau transformasi kehidupan kita diri sendiri. Supaya kita bisa punya POV yang lebih baik akan situasi dan apa yang disebut dengan kenyamanan. Jadi Roh Kudus apa? Mengubah kita dari dalam, bukan hanya luarnya. Jadi mungkin hari ini masalah kita belum selesai, saudara. Situasi kita belum berubah. Tadi kita masih banyak tembok-tembok yang harus kita lewati. Mana jalan yang harus kita lalui. Tetapi kalau Roh Kudus mulai memimpin hidup kita, arah hidup kita mulai berubah. Amin. Dan kadang itu menjadi mujizat pertama justru, bukan mujizat besar ketika kita mau serahkan sama pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28 ayat 29. Ini yang sering kita dengar ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi seringkali kita baca berhenti sampai ayat 28, betul? Bekerja dalam segala sesuatu, betul? Mendatangkan kebaikan. Kita aminkan, kita percaya itu. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi kita baca di ayat 29 bahwa kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Artinya Tuhan mau kita itu semakin serupa dengan gambarannya. Karakter kita semakin dibentuk. Itu yang lebih menarik bagi Tuhan. Yang Tuhan rindukan bagi kita. Selain bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi karakter kita lebih penting daripada kenyamanan kita. Amin. Our greatest breakthrough may begin inside us before it happens around us. Jadi breakthrough terbesar mungkin dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Bukan situasi yang di luar. Ketika kita berubah dalamnya, percayalah Tuhan akan bekerja mendatangkan segala sesuatu demi kebaikan bagi kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi, ya, soal labirin lagi. Jadi ini labirinnya ada 2. Nah, kalau kita lihat labirin maze ya, kalau kita masuk mungkin ini setinggi orang dewasa ya. Jadi kita tidak bisa melihat jalan mana yang jalan keluarnya di mana, betul? Tapi suatu saat ini saya ceritakan kejadian yang pernah saya alami ya. Semoga ini bisa membantu kita semua. Saya tiba-tiba teringat satu hari anak saya main di sebuah playground ya. Ada labirin sederhana ya, tetapi mungkin jaraknya tidak setinggi orang dewasa, sepinggang saya ya. Tetapi buat anak saya yang kedua, Kinan, itu cukup tinggi. Jadi saya biarkan anak saya main ya, dan dia berputar-putar. Dan saya bayangkan seperti apa yang tadi kita tangkap. Dia bingung ya, seperti dalam kehidupan kita bingung belok kiri, belok kanan, gak ketemu jalan keluarnya yang mana gitu ya. Karena dia posisinya mungkin lebih pendek dari yang labirinnya. Tapi saya bisa melihat jalan keluarnya di mana, betul? Saya sebagai orang tuanya tahu harusnya dia belok kiri, belok kanan, betul? Tetapi kini ini sampai beberapa saat gak ketemu jalan yang harus dia lalui supaya bisa keluar. Nah, akhirnya lama-kelamaan dia menyerah, saudara. Lalu dia berteriak,
Dedi tolong, ini kemana jalannya? Betul? Di saat itu saya akhirnya mendapatkan, oh iya ya, sama seperti kita. Waktu kita mungkin mendapatkan masalah, mungkin kita berkutat di mana, kemana, kian kemari gak ketemu dengan solusinya. Akhirnya kita datang sama Tuhan. Ya. Tetapi saya belajar bahwa kita juga waktu dia minta tolong juga, dia sepertinya masih mau mengendalikan situasinya. Saya kasih tahu ke kiri, tapi dia mungkin masih, udah belok kanan lagi aja. Jadi ada keputusan-keputusan yang dia buat juga tidak sesuai dengan apa yang saya arahkan. Nah, lalu dia kembali lagi berteriak, minta saya gendong. Lalu saya gendong. Saya, oh tuh jalannya di situ, saya tunjukin. Akhirnya dia bisa melihat, oh iya di situ. Udah sok kamu turun jalan lagi. Nah, saya ngebayangkan mungkin sesekali Tuhan juga membuat kita bisa melihat jalan keluar. Tetapi mungkin juga kita bisa terjebak di dalam trap-trap, kembali lagi di dalam trap-trap yang kita tangkap tadi. Ya. Nah, lalu saya biarkan lagi dia, si Kinan ini. Dan akhirnya dia kembali lagi teriak, tolong kasih tahu saya mana jalannya. Lalu saya arahkan dan dia mulai mengikuti persis seperti yang saya bilang. Dan akhirnya dia bisa keluar. Nah saudara, sama dengan kita, mungkin kita mau jalan keluar, tapi kita terjebak di dalam keinginan daging, dosa yang berulang, kekuatan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, ya, atau the control trap, bagaimana kita mau mengendalikan segalanya, atau mungkin sebagian aspek, ini saya mengerti nih, kalau soal keuangan saya jagonya, kalau soal pernikahan saya jagonya nih, soal pekerjaan ini saya jagonya nih. Tetapi mungkin ada saat-saat kita perlu menyerahkan, benar-benar sadar bahwa kita harus serahkan semuanya. Gak bisa hanya sebagian kita. Kalau bahasa Sundanya maaf ya, kekewek. Ngerti ya? Kita kekewek gitu. Kita terus mau over control. Dan kita mungkin bisa terjebak di dalam situasi, di situation trap tadi. Kita berpikir bahwa pokoknya kalau situasinya berubah, ini adalah jalan keluar buat saya. Kalau jadinya begini, itu adalah jawaban. Tetapi Tuhan mungkin justru kerjakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Yaitu adalah diri kita sendiri. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya ajak saudara tutup mata. Mungkin boleh saudara pakai waktu ini untuk bisa masing-masing merenungkan area apa yang saat ini saudara lagi hadapi. Pergumulan yang mungkin sepertinya buntu, sulit untuk menemukan jawaban. Tapi saat ini biarkan Roh Kudus berbicara secara pribadi. Berbicara secara spesifik. Ketaatan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan sepulang dari sini. Dan biarkanlah itu menjadi langkah pertama saudara untuk bisa membuka jalan-jalan, pintu-pintu yang baru. Mungkin begitu banyak aspek, bukan cuma satu, tetapi 2, bahkan 3. Percayalah bahwa ketika kita masuk di dalam pimpinan Roh Kudus, melangkah terus di dalam ketaatan demi ketaatan, maka Tuhan akan bukakan jalan. Bahkan di situ ada jalan keluarnya dan engkau akan melihat begitu besar kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan,
Bahkan apa yang Tuhan kerjakan melebihi dari apa yang saudara pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini mau buka hati kami. Mau izinkan Engkau berkarya lebih lagi, bekerja lebih luas lagi, mengingatkan kami, memberikan kami conviction, arahan yang clear, apa yang Tuhan mau untuk bisa kami lakukan. Dan kami percaya bahwa jalan itu adalah jalan kasih, jalan kemerdekaan. Kami tahu bahwa kami hidup di dalam kasih karunia. Semua janji yang sudah Kau sediakan tersedia bagi kami ya Bapa. Dan kami mau melangkah dengan iman, melangkah dengan ketaatan, dan bahkan supaya nama-Mu juga dimuliakan ya Bapa. Makasih Bapa, ampuni kami untuk setiap apapun yang kami lakukan mungkin mendukakan Engkau ya Bapa. Kami mau berubah, biarlah karakter kami semakin didewasakan ya Bapa. Kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Makasih Bapa, makasih buat firman ini, biarlah semakin bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami pulang dari sini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan nama Tuhan disenangkan. Mari angkat kedua tangan kita saudara, dan biarlah engkau pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan juga penyertaan, tuntunan, pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga apapun yang engkau lakukan hari demi hari, langkah demi langkah, musim demi musim, semuanya diputuskan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makasih Tuh, biarlah engkau menjadi teladan dimanapun kau berada, membagikan kasih Kristus, menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan sekian banyak orang akan melihat itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerimanya, mari kita katakan amin. Amin saudara, sampai ketemu minggu depan. Buat saudara yang mau mengikuti graduation class, sampai ketemu di ibadah kedua. Tuhan Yesus memberkati.